Kelahiran pedang iblis bab 211 trompet. Mengenali bahaya sebelum terlambat adalah salah satu aspek kunci untuk bertahan hidup. Pemburu umumnya mengandalkan laporan dan indera mereka untuk memahami apakah suatu daerah terlalu berbahaya atau jika sebuah paket memiliki binatang ajaib peringkat 4 di antara mereka. Itu sebabnya banyak dari mereka mengabaikan studi tentang jejak atau tidak mahir dalam bidang itu. Indera seorang kultivator umumnya cukup untuk mengenali makhluk dengan kekuatan seperti itu. Namun, memiliki lebih banyak informasi hanya dapat dianggap sebagai keuntungan, tidak peduli seberapa kecilnya itu. Ini memang mengejutkan. Aku harus berburu di daerah ini selama sebulan sebelum bisa mengenali peringkat binatang buas itu dari jejak kaki mereka. Akademi ini layak mendapatkan ketenarannya. Ada memuji sebelum melanjutkan dengan pertanyaannya. Dan, menurutmu apa yang akan menjadi pendekatan terbaik melawan mereka? Jawaban Nuh segera datang. Dalam ukurannya yang kecil, mereka terlalu berbahaya karena mereka dapat mempertahankan kekuatan yang sama di belakang setiap serangan sambil menghilangkan kelemahan tubuh besar mereka. Satu-satunya cara untuk membuat mereka kembali ke bentuk normalnya adalah dengan membunuh setiap binatang yang lebih lemah dalam kelompok mereka. Mereka kemudian secara naluriah akan merasa perlu untuk menarik binatang ajaib serupa lainnya dan akan kembali ke bentuk aslinya untuk melakukannya. Namun, itu berarti seseorang harus berurusan dengan gajah peringkat 4 dengan kekuatan penuh sementara yang lain mengalahkan gajah lainnya. Pemburu lainnya mengangguk mendengar penjelasannya. Itulah metode yang ingin mereka gunakan. Kurt melangkah maju dan dengan bangga menepuk dadanya. Kamu memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk berguna. Sekarang, mari kita temukan paketnya sehingga kami dapat meyakinkanmu tentang kekuatan kami. Para pemburu melanjutkan perjalanan mereka di padang rumput. Tidak ada pohon, hanya semak-semak pendek, sehingga jarak pandang mereka sangat jelas. Ada menjadi lebih akrab dengan Noah begitu dia mengerti bahwa dia bisa memberikan pendapat kedua untuk tebakannya dan mereka sering bertukar pikiran tentang topik binatang ajaib saat mereka mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh kelompok itu. Kemudian, dalam perjalanan sekitar setengah hari, mereka akhirnya mencapai target mereka. Pada jarak beberapa ratus meter, 14 gajah abu-abu berjalan dengan tenang melintasi dataran. Yang terbesar tingginya sekitar 2 meter, sementara beberapa di antaranya sangat pendek sehingga rerumputan hampir menutupinya. Yang besar adalah yang terlemah dari kelompoknya, peringkat 4 seharusnya disembunyikan di rerumputan berkat ukurannya yang kecil. Ada mengangguk mendengar kata-kata Noah dan dengan lembut menepuk pundaknya. Kamu tinggal di sini, kami akan mengurus mereka. Nuh mengangguk dan mau tak mau merasakan sedikit kegembiraan tumbuh di dalam dirinya. Dia akan melihat para pembudidaya secara aktif melawan makhluk peringkat 4. Sampai saat itu, dia selalu terpaksa melarikan diri ketika dia bertemu dengan salah satu dari mereka dan satu-satunya saat dia melihat salah satu dari mereka mati adalah di dalam tebing Twilboya. Juga, jika mereka berhasil menang, dia bisa menggunakan mantra penguras darah untuk memberikan serangan terakhir. Saya bertaruh bahwa makanan dari monster peringkat 4 akan banyak membantu saya dalam mempersingkat waktu yang diperlukan untuk terobosan saya. Darah penyihir angin sudah cukup untuk menyembuhkan semua lukaku dan tetap meningkatkan kekuatanku dan dia hanya manusia biasa. Tubuh binatang ajaib jauh lebih kuat daripada manusia. Makanan yang bisa mereka berikan pasti lebih tinggi. Itulah alasan utama mengapa Noah menerima tawaran Kurt. Lagi pula, pembunuhannya terhadap makhluk peringkat 3 disebabkan oleh kebutuhannya akan makanan.
Jika dia bisa mendapatkannya dari makhluk peringkat 4 tanpa terancam punah, maka dia akan dengan senang hati berhenti berburu binatang yang lebih lemah. Ayo pergi! Kurt memberi perintah dan 6 sosok melesat dengan kecepatan tinggi ke arah kawanan itu. Ada 14 binatang yang terlihat untuk dibunuh untuk membuat binatang peringkat 4 kembali ke ukuran normalnya. Waktu adalah kuncinya. Hanya dalam beberapa detik, para pemburu tiba di gerombolan itu dan melancarkan serangan yang memiliki area kehancuran yang luas. Kurt menggunakan palu besar yang menghantam medan dan menciptakan gelombang kejut yang membuat 3 gajah langsung meledak. Ada dan Ella menciptakan 2 ular api yang membuat 5 gajah menjadi abu dalam beberapa saat. Newton memutar tongkat logam sepanjang 2 meter yang menghantam tepat di kepala 3 gajah lainnya, membuat mereka meledak akibat benturan. Hazel melemparkan 8 jarum hitam yang berakselerasi di udara dan menusuk 2 monster di tengah mata mereka, membunuh mereka di tempat. Vic mengayunkan pedangnya dan memenggal kepala binatang buas terakhir yang terlihat. Kawanan itu dikalahkan hanya dalam 1 gerakan para pemburu. Namun, Nuh tidak terkejut sedikit pun. Dia bisa mencapai sesuatu yang serupa sendirian dengan tubuh peringkat 3, bagaimana mungkin 6 pembudidaya dengan tubuh peringkat 4 menjadi lebih lemah? Pertempuran sesungguhnya dimulai sekarang. Gajah terakhir tingginya kurang dari 30 cm dan tersembunyi di bawah rerumputan kuning dataran. Kakinya sebagian berada di dalam medan, sepertinya permukaan tanah tidak mampu menopang beratnya. Saat anggota terakhir dari kelompoknya terbunuh, ia merasakan dorongan untuk membuat yang baru. Namun, ukurannya tidak memungkinkan untuk diperhatikan sehingga secara naluriah memilih untuk kembali ke ukuran normalnya. Ia mengangkat belalainya ke langit dan berteriak dengan marah. Suaranya terlalu kuat dan menciptakan gelombang kejut yang mengirim kembali para pemburu di sekitarnya. Sementara itu, tubuh binatang itu membesar. Dari 30 cm hingga 1 meter. Dari 1 meter menjadi 2 meter. Itu berhenti hanya ketika mencapai ketinggian 6 meter. Wujud aslinya terungkap dan berdiri seperti batu kecil di tengah dataran. Peringkat 4 gajah menyusut. Taringnya hampir tidak bisa dihancurkan oleh pembudidaya di barisan manusia dan dapat melepaskan serangan suara dengan belalainya. Itu lambat tetapi serangannya hampir tak terbendung karena ukuran tubuhnya dan kulitnya yang keras, memberikannya salah satu pertahanan terbaik di antara binatang ajaib. Bisakah mereka benar-benar membunuhnya? Pikir Nuh, meninjau informasi tentang makhluk itu di benaknya. Kurt dan yang lainnya saat itu telah pulih dari gelombang kejut dan mengepung binatang itu. Pertempuran akan segera dimulai. Kelahiran Pedang Iblis bab 212 berlutut. 6 pembudidaya mengepung binatang besar itu. Serangan suara yang dilontarkan gajah itu hanya mampu mendorong mereka ke belakang dan tidak bisa menimbulkan luka apapun. Dari posisinya beberapa ratus meter dari pertempuran, Nuh bisa menebak kekuatan serangan itu. Gendang telingaku akan meledak jika aku ada di sana dan keistimewaan gajah mengecil adalah tubuh mereka yang kuat, serangan suara hanyalah gerakan biasa. Tubuh peringkat 4 adalah persyaratan minimum untuk berjalan di dunia ini. Setelah kesadaran itu, keinginannya untuk meningkatkan kekuatannya semakin kuat. Aku bertanya-tanya bagaimana mereka akan menghadapinya. Kelelahan, karena para pemburu hanya pembudidaya peringkat 2. Mereka tidak memiliki serangan yang cukup kuat untuk membunuh binatang itu dalam beberapa pukulan. Pertarungan yang berkepanjangan terlihat jelas. Namun begitu dia memiliki pemikiran itu, pertempuran dimulai.
Kurt melompat ke gajah itu dan membanting palunya ke kepala binatang itu. Dia cepat dan kerangka makhluk itu tidak membiarkannya menghindari pukulan itu. Palu itu mendarat di kepalanya dan menciptakan gelombang kejut keras yang bergema di seluruh dataran. Gajah itu tampaknya sedikit menderita karena serangan itu karena menundukkan kepalanya karena kekuatan tumbukan, namun matanya tidak pernah tertutup. Mereka tetap tertuju pada lelaki kekar yang berani menantangnya dalam pertarungan fisik. Itu membunyikan lagi dan dengan paksa mengayunkan belalainya ke arah Kurt. Batangnya cepat dan berat. Kulit di atasnya sekeras baja. Bagian tubuh itu adalah salah satu bahan terbaik untuk membuat cambuk bertulisan. Kurt tidak dapat menghindari serangan dari posisinya di udara dan dipukul di tulang rusuknya. Kekuatan di balik pukulan itu sangat besar, itu menghempaskan Kurt pada jarak puluhan meter, membantingnya ke tanah di mana dia membuat lubang dengan dampaknya. Serangan Kurt hanya bisa membuat binatang itu bergerak sedikit sedangkan gajah bisa meronta-ronta pembudidaya hanya dengan satu serangan. Perbedaan kekuatannya luar biasa. Begitu Kurt dikirim terbang. Serangan menghujani gajah, para pemburu lainnya tidak ada di sana hanya untuk pertunjukan. Dua ular api melilit kaki depan binatang itu, menghanguskan kulitnya dan menghalangi gerakannya. Newton mengambil posisi Kurt dan berurusan dengan kepala binatang itu, berulang kali membanting tongkatnya untuk mencegahnya menyerang. Hazel dan Vic mengatur sisi belakang, dengan ganas menyerang persendian gajah dengan pukulan menusuk yang menggores kulitnya dan membuatnya berdarah. Di bawah serangan penuh dari 5 pembudidaya, makhluk peringkat 4 terpaksa diam dan menghadapi para penyerang. Ia mengayunkan kepalanya dengan liar, menggunakan gading dan belalainya untuk menekan Newton. Namun, Newton berpengalaman dan menunjukkan ketangkasan yang luar biasa saat mengayunkan senjatanya. Tongkatnya seperti mengeluarkan ledakan setiap kali berbenturan dengan tubuh binatang itu, memperlambat perjuangan gajah untuk melarikan diri dari pengepungan. Namun, dia sendiri tidak cukup untuk menahan binatang itu, dia perlahan didorong mundur setelah setiap bentrokan. Saat itu, Kurt bangkit dari lubang yang dia buat. Ada memar besar di tubuhnya dan jejak darah hadir di sisi mulutnya. Namun matanya bersinar dengan api gairah, dia tampak sangat bersemangat untuk melawan binatang yang begitu kuat. Jangan bilang dia juga maniak. Detail itu tidak bisa lepas dari pengamatan Nuh, dia dengan hati-hati memeriksa semua yang terjadi di depannya. Kurt menembak ke arah makhluk itu, 40 meter dilintasi dalam sekejap dan dia melompat lagi ketika dia cukup dekat dengan gajah itu. Palunya menemukan kembali kepala binatang itu tetapi tidak ada pembalasan dari pihaknya saat itu. Di bawah serangan gabungan dari mereka berenam, binatang peringkat 4 tidak bisa lagi menyerang dan dipaksa dalam keadaan pasif, terus-menerus menderita luka dari waktu ke waktu. Mau bagaimana lagi, para pemburu menggunakan metode mereka yang lebih kuat dan kerja tim yang baik untuk menangani setiap sisi gajah. Kurt dan Newton mengatur sisi depan, melepaskan pukulan kuat yang diberdayakan dengan mantra masing-masing. Kedua saudara perempuan, Ada dan Ella, membatasi gerakannya, menggunakan mantra mereka untuk terus membakar kaki binatang itu. Hazel dan Vic lebih lemah dari yang lain, tetapi Hazel dapat dengan mudah menembus kulitnya dengan senjatanya dan mantranya memungkinkan serangannya menusuk dalam-dalam ke daging binatang itu. Vic berjuang untuk menimbulkan beberapa kerusakan serius tetapi dia tidak pernah memperlambat serangannya, bahkan jika dia tidak bisa setajam teman-temannya. Dia melakukan yang terbaik untuk menghalangi mundurnya binatang itu. Sedikit demi sedikit, luka menumpuk di tubuh gajah,
Sepertinya tidak butuh waktu lama untuk mengakhiri pertempuran. Namun demikian, semua makhluk hidup memiliki naluri bertahan hidup bawaan. Gajah yang menyusut tahu bahwa jika tetap dalam situasi itu, pada akhirnya ia akan mati. Ia memutuskan bahwa ia harus melarikan diri. Ini akan mengisi daya, teriak Ada melihat gajah itu mengumpulkan kekuatannya di kakinya. Teriakan yang lebih kuat terdengar di dataran, menandakan keinginan untuk bertahan hidup dari binatang itu. Tanah bergetar dan para pemburu harus menghentikan serangan mereka sejenak untuk menahan serangan suara. Di saat hening itu, gajah itu menyerbu ke depan, langkahnya yang berat mengguncang medan dan menciptakan lubang yang dalam di tanah. Namun, Newton dan Kurt masih berada di depannya, mereka harus disingkirkan jika binatang itu ingin melarikan diri. Newton dan Kurt berada di posisi itu bukan hanya karena kemampuan mereka cocok untuk pertarungan jarak dekat, tetapi juga karena mereka adalah yang terkuat dari keenamnya. Newton membanting medan saat binatang itu semakin dekat tanah berubah dan golem kecil bangkit dari tanah untuk memperlambat serangan gajah. Saat gajah menghancurkan mereka terlebih dahulu, golem meledak dan melepaskan semburan batu tajam ke binatang itu, semakin melukai dagingnya. Kurt melompat lagi dan palunya bersinar saat menghantam kepala monster itu untuk ketiga kalinya. Serangan terakhir itu akhirnya menghentikan serangan itu, binatang itu tidak dapat menahan pukulan itu dan jatuh ke tanah, berlutut di depan para pemburu. Kelahiran pedang iblis bab 213 tidak lazim. Gelombang serangan lain menghantam gajah yang menyusut begitu dia berada di tanah, ketika berhadapan dengan makhluk peringkat 4, lebih baik tidak mengambil risiko. Binatang ajaib itu tergeletak di tanah, kulitnya terkoyak di mana-mana dan daging abu-abunya mengeluarkan darah di medan. Newton dan Kurt berulang kali membenturkan kepalanya beberapa saat sebelum mereka berhenti melihat bahwa kehidupan meninggalkannya. "Fans, sekarang aman?" teriak Kurt melihat gajah itu akan mati. Nuh tidak ragu-ragu dan berlari dengan kecepatan penuh menuju medan perang. Dia datang dengan persiapan, dia mengenakan jubah hitam yang menampilkan lengan panjang dan besar yang menyembunyikan tangannya sepenuhnya. Itu memungkinkan dia untuk melakukan mantra penguras darah saat dia berlari tanpa diketahui oleh yang lain di kelompoknya. Berbelok, Noah memerintahkan begitu dia tiba di sebelah Kurt. Terdengar dengusan dari beberapa pemburu, namun, di bawah tatapan tajam Kurt, mereka semua berbalik dan meninggalkan Nuh sendirian dengan binatang itu. Hanya ketika dia yakin bahwa masing-masing dari mereka pergi untuk mengumpulkan tubuh binatang lain, Nuh menusukkan cakarnya yang sudah berubah ke dalam daging binatang itu. Satu tangan mengambil daging yang tidak tertutup sementara yang lain mencoba menembus sisa kulit binatang itu. Namun, tangan kedua tidak berhasil mengatasi pertahanan alami binatang itu dan Nuh terpaksa menusuknya di tempat lain yang tidak tertutup. Mantra penguras darah sangat bergantung pada kekuatan tubuhku. Sepertinya kekuatan fisikku masih belum cukup untuk melukai monster peringkat 4. Dia berpikir sebelum kagum dengan vitalitas yang sangat besar yang masuk ke tubuhnya. Apa yang... Cakar iblis mulai menyerap darah binatang itu segera setelah mereka bersentuhan dengan dagingnya. Nuh siap untuk itu, namun dia terkejut ketika dia menyadari jumlah kekuatan yang terkandung hanya dalam satu binatang. Dia telah menggunakan mantranya pada seorang kultivator dengan tubuh peringkat 4. Bahkan jika darah Abel hampir dapat menyembuhkan lukanya secara instan dan masih memiliki sisa kekuatan untuk memperkuat tubuhnya, itu masih jauh dari apa yang dia rasakan sekarang. Ini luar biasa. Cakarnya menyerap darah tanpa henti, mengumpulkan energi yang terkandung di punggung Nuh,
tepat di bawah titik akupunturnya. Dia saat itu sudah terbiasa dengan mantra itu. Dia telah membunuh lebih dari 500 binatang ajaib peringkat 3 dengan itu. Hanya ini melampaui berat yang diberikan oleh 50 binatang ajaib peringkat 3 dan itu masih berlangsung. Kehidupan perlahan meninggalkan Shrinking Elephant sehingga Noah lebih fokus pada mantra untuk mempercepat proses penyerapan. Namun, dalam waktu kurang dari 1 menit, binatang itu mengembuskan napas terakhirnya dan mati. Pada saat itu, darah kehilangan semua vitalitasnya dan menjadi hampa nutrisi, memaksa Nuh yang tidak rela untuk menghentikan mantranya. Seekor binatang ajaib peringkat 4 telah mati tepat di depannya, tetapi pikirannya tidak dapat diganggu dengan pemikiran itu. Dia masih menghitung secara internal jumlah makanan yang dia peroleh dengan menggunakan monster peringkat 3 sebagai satuan ukuran. 200 binatang ajaib peringkat 3 hanya dalam satu perburuan. Dalam beberapa hari, saya telah memperoleh hasil yang sama dari 2 bulan pembantaian. Nafas yang baru saja dia serap harus disempurnakan melalui metode nutrisi tubuhnya untuk digunakan. Tetapi kuantitasnya saja sudah cukup untuk membuat Nuh terkesiap kaget. Binatang ajaib dapat menyerap nafas dari elemen apapun untuk meningkatkan kekuatan mereka, sementara para pembudidaya harus menggunakan yang dibutuhkan oleh metode bergizi mereka atau mereka akan membahayakan diri mereka sendiri. Ini jauh lebih cepat daripada yang saya lakukan dalam beberapa bulan terakhir. Mendapatkan tubuh peringkat 4 sebelum saya berusia 20 tahun tidak pernah semudah ini. Masalah dengan berburu di zona bahaya rendah adalah jumlah binatang ajaib peringkat 3 rendah. Nuh harus melakukan banyak perjalanan untuk mencapai zona perburuan yang berbeda untuk mengumpulkan semua pembunuhannya, yang sangat tidak efisien. Sayangnya, zona-zona itu hanya memiliki beberapa lusin binatang ajaib, yang mengarah ke spesimen peringkat 3 yang lebih sedikit. Hanya zona bahaya yang memiliki ratusan makhluk peringkat 3 di dalamnya. "Hei, nak, apakah kamu sudah selesai?" tanya Newton dari posisinya agak jauh, membuat Noah kembali ke dunia nyata. "Iya, kamu bisa mengambil mayatnya sekarang." Para pemburu berbalik dan sedikit terkejut dengan keadaan mayat itu. Nuh tidak berhasil menyerap semua darahnya sebelum mati tapi masih dalam keadaan kering. Kamu tahu, beberapa abad yang lalu teknik iblis ini dibuang. Namun, Royals menemukan bahwa lebih mudah untuk mengontrol praktisi mereka jika mereka tidak memburu mereka masing-masing. Hazel berkomentar, mengaitkan keadaan mayat itu dengan teknik kultivasi yang tidak ortodoks. Teknik yang tidak ortodoks juga disebut teknik setan. Berbeda dari yang ortodoks yang menggunakan nafas alami dunia untuk berfungsi dan menekankan stabilitas, yang jahat bekerja melalui latihan yang ekstrim. Nuh pernah berlatih di salah satunya di masa mudanya, yaitu penempaan 7 neraka. Mereka biasanya melibatkan pengorbanan dan perawatan berbahaya, tetapi mereka juga memberikan hasil yang cepat. Melihat bahwa Noah telah menyerap sebagian dari darah makhluk itu, Hazel mau tak mau menebak bahwa Noah berkultivasi dengan salah satu teknik itu. "Seni bela dirimu seharusnya sama, kan? Jarum-jarummu itu tampaknya lebih merupakan seni seorang pembunuh daripada seorang pemburu. Namun jangan khawatir, teknikku tidak berfungsi dengan darah manusia, itu sebabnya akademi bahkan menerimaku." Setelah menemukannya, Nuh terang-terangan berbohong untuk menutupi bakatnya. Teknik yang tidak ortodoks akan menjelaskan peningkatannya yang cepat dan juga perburuannya yang tanpa henti. Dia tidak keberatan memberikan beberapa informasi acak tentangnya. Selama dia memperoleh tubuh peringkat 4 sambil merahasiakan bakatnya,
dia dengan senang hati akan membuat cerita palsu tentang teknik kultivasi yang membutuhkan darah binatang buas. Itu benar, kamu benar-benar memiliki mata yang bagus untuk hal-hal ini. Aku harus menyempurnakan senjataku dengan cara yang cukup aneh untuk menggunakan seni bela diriku. Kadang-kadang merepotkan tapi efeknya bagus. Nuh mengangguk pada kata-katanya tetapi matanya kembali tertuju pada mayat gajah, dia merasakan keinginan untuk berburu berikutnya. Jadi, maukah kamu berhenti pergi ke zona bahaya rendah dan bergabung dengan kelompok berburu kami? Tanya Kurt, tiba di sampingnya dan meletakkan Magical Beast peringkat 4 di Space Ring miliknya. Selama kondisi saya dihormati, saya tidak melihat mengapa tidak. Kelahiran Pedang Iblis bab 214 tidak sah. Tubuh binatang ajaib peringkat 4 dihargai ribuan kredit. Setiap bagian tubuh mereka adalah bahan peringkat 4 dan pasar kota kerajaan tidak akan pernah merasa cukup. Alasan utamanya adalah karena bahan-bahan itu langka, tidak banyak pembudidaya yang mampu melawan binatang buas itu, dan mereka yang tidak mau menghabiskan hidup mereka sebagai pemburu. Sebagian besar pasokan material peringkat 4 berasal dari operasi pembersihan tentara kerajaan tetapi misi tersebut terkait dengan keuntungan pribadi Royals. Mereka tidak bertujuan untuk mengumpulkan bahan yang dibutuhkan untuk berbagai profesi di ibu kota. Hanya serikat hunter yang akan menerima untuk berburu binatang ajaib tertentu jika harga yang tepat ditambahkan ke nilai target mereka. Gajah yang menyusut, atau lebih tepatnya gading dan belalainya, dibutuhkan oleh serikat ahli prasasti. Itu adalah bahan terbaik untuk membuat senjata bertulisan kuat yang sesuai dengan karakteristik mereka, seperti tombak dan cambuk. Tulangnya juga kokoh dan kulitnya keras, banyak benda bertulisan di peringkat kedua atau bahkan ketiga dapat dibuat dengannya. Nuh kemudian mengetahui bahwa perburuan kawanan gajah telah diprioritaskan karena serikat ahli prasasti telah membayar 20.000 kredit di muka. Menambahkan jumlah itu menjadi 35.000 kredit, yang merupakan nilai spesimen peringkat 4, ekspedisi tunggal itu bernilai 55.000 kredit. Namun, Nuh tidak peduli dengan perolehannya sedikit pun. Yang dia minati adalah ketika dia bisa menggunakan mantra penguras darah lagi pada monster peringkat 4. Pertama, kita harus kembali ke ibu kota dan istirahat. Kurt perlu waktu untuk sembuh dan kita harus hati-hati merencanakan misi berikutnya. Dengan hanya kita berenam, kita hanya bisa menangani 2 binatang ajaib peringkat 4 pada saat yang sama. Sekarang bahwa kami harus membuatmu melakukan pukulan terakhir, jumlah itu menjadi setengahnya. Ada menjawab Noah yang menanyainya tentang target mereka selanjutnya. Oh iya. Kenapa dia menyerang sendirian di awal pertarungan? Bukankah lebih baik melawan monster itu saja dari awal? Ada tersenyum malu setelah mendengarkan kata-kata Noah dan berpikir sejenak sebelum memberikan jawaban. Ya, kami memiliki aturan tak terucapkan dalam kelompok kami, jika Kurt dapat menahannya, kami dapat membunuhnya. Aku tahu itu terlihat bodoh dan sembrono tetapi tubuh Kurt sangat sulit untuk ditembus. Jika binatang ajaib dapat melukainya hanya dengan satu serangan maka kita tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Mata Noah terbelalak setelah mendengar alasan di balik tindakan nekat itu. Bagaimana mereka bisa bertahan sampai sekarang? Dia tidak bisa membantu tetapi memiliki keraguan itu. Aku mendengar bahwa teknik nutrisi tubuh Kurt membuatnya menjadi lebih kuat saat dia menerima damage, itu sebabnya dia selalu menerima satu pukulan dari monster. Vic bergabung dalam percakapan dan berbicara dengan suara lembut. Meningkatkan kekuatan berdasarkan kerusakan yang diterima? Dengan persyaratan itu, efeknya pasti sangat bagus.
Noah telah menguji pertahanan alami Kurt dan harus mengakui bahwa itu jelas bukan teknik menutrisi tubuh yang umum. Namun, jika memiliki kemampuan lain itu juga, teknik itu akan dianggap sebagai yang terbaik yang tidak terbatas pada suatu elemen. Bagaimana dia mendapatkan sesuatu seperti itu? Apakah ada tempat di mana seseorang dapat membeli teknik pada level itu? Nuh bertanya. Jika ada tempat khusus di kota kerajaan di mana dia bisa memeriksa teknik baru, dia akan dengan senang hati mengunjunginya. Orang ini, Newton mulai berbicara sambil menepuk bahu Kurt, adalah anak kerajaan yang tidak sah. Ayahnya memberinya sumber daya kultivasi dan bahkan ingin menikahkannya dengan seorang wanita bangsawan, tetapi dia hanya peduli untuk melawan binatang ajaib. Dia bahkan tidak mengajak kita minum dengan semua uang yang dia miliki. Kurt menggelengkan kepalanya dan mendesah keras. Sudah kubilang bahwa masalah ini harus dirahasiakan. Kamu hanya berhasil mengetahuinya karena aku sedang mabuk saat itu dan kamu sudah memberitahunya ke seluruh kelompok. Maukah kamu memasang spanduk di depan guild lain kali? Newton tertawa dan berbicara dengan suara gembira. Ayo, kita harus menjaga anak itu sampai dia menjadi berguna dalam berburu makhluk peringkat 4 kan? Itu banyak waktu, lebih baik terbuka tentang segalanya. Ella bergabung dalam percakapan dan menunjuk ke arah Newton sambil menunjukkan senyum licik kepada Noah. Kamu tahu, ketika Newton sedang berburu, dia menjadi sangat mudah tersinggung tetapi dia santai begitu dia kembali ke ibu kota. Oh, hati-hati di guild saat kamu duduk bersamanya, dia bisa mengubah orang baik menjadi pemabuk. Hei, jangan mengatakan kebohongan ini hanya karena aku pernah membuat Kurt mabuk. Butuh semua bakatku pada kesempatan itu. Lihat, kamu bahkan tidak menyangkalnya. Kedua pemburu mulai bertengkar dan senyuman muncul pada yang lain dalam kelompok mereka. Apakah semua pembudidaya seperti ini? Nuh kembali menanyakan pertanyaan itu pada dirinya sendiri. Tunggu. Apakah aku juga seperti itu? Setelah beberapa saat, dia hanya meletakkan pemikiran itu di benaknya dan bergabung dengan kelompoknya saat kembali ke ibu kota. Perburuan telah berhasil, dia harus mengambil bagiannya dari uang dan harus menyerap nafas dari binatang ajaib itu. Padahal, tubuh yang bisa menjadi lebih kuat karena menerima kerusakan sepertinya bagus. Secara teori, tubuh Yin saya seharusnya memiliki kekuatan yang sama jika tidak lebih tinggi. Bagaimanapun, ia memiliki batasan pada satu elemen dan kemampuan khusus. Dia berpikir saat mereka berbaris, dia sangat ingin memahami perasaan memiliki pusat kekuatan di jajaran heroik. Mereka mencapai ibu kota setelah beberapa hari dan Noah dipaksa untuk ikut bersulang perayaan di aula utama guild. Rupanya, itu adalah tradisi kelompok pemburu Kurt setelah setiap perburuan yang berhasil. Newton secara pribadi akan menggunakan sebagian dari bagiannya untuk membeli anggur kental yang cocok untuk tubuh mereka yang kuat. Tak perlu dikatakan, Nuh hanya bisa menyesapnya sebelum merasakan pusing menyerangnya. Pada akhirnya, mereka berpisah setelah memutuskan untuk bertemu 1 minggu dari saat itu untuk membahas misi selanjutnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 215 nilai. Kehidupan Nuh menjadi sangat menarik. Dia masih mempertahankan rutinitas latihannya yang biasa hampir sepanjang waktu, tetapi pada interval tertentu. Kehadirannya diminta dalam kelompok berburu Kurt untuk mengatur dan merencanakan misi mereka berikutnya. Mereka biasanya berburu 2 kali sebulan dan hanya di zona bahaya di mana mereka yakin bahwa jumlah binatang ajaib peringkat 4 tidak terlalu tinggi. Lagi pula Nuh adalah beban bagi mereka, mereka tidak bisa mengambil risiko dikeroyok oleh beberapa makhluk kuat.
Itu sebabnya fokus mereka adalah pada paket tunggal di area tertentu. Mereka harus yakin bahwa tidak ada hal tak terduga yang bisa terjadi. Namun harus dikatakan bahwa Nuh tidak sepenuhnya tidak berguna. Kelompok pemburu segera menemukan bahwa, selama fase perencanaan, wawasannya tentang perilaku binatang ajaib sangat berharga, sehingga ada sering meminta pendapatnya. Ada suatu masa ketika mereka harus menghadapi dua kelompok anjing Helis yang keduanya dipimpin oleh binatang ajaib peringkat 4. Nuh menyarankan kedua saudara perempuan dengan bakat api untuk membuat tumpukan kayu dan membiarkan binatang ajaib berjuang sendiri untuk itu. Anjing-anjing neraka secara bawaan tertarik oleh api karena itu adalah makanan mereka dan yang diciptakan oleh mantra adalah kelezatan di mata mereka. Nuh tahu bahwa, bahkan di hadapan manusia, anjing-anjing itu akan memprioritaskan api dan melawan kelompok lawan untuk itu. Itu memungkinkan kelompok pemburu untuk membunuh dua binatang ajaib peringkat 4 alih-alih mundur dan meninggalkan perburuan. Di lain waktu, mereka mengalami kesulitan melacak worm furet peringkat 4 yang mendekati area dengan bahaya rendah, membahayakan lingkungan itu. Nuh menyarankan untuk membuat umpan dengan sekawanan binatang ajaib tipe semut yang merupakan makanan favorit makhluk itu. Tidak ada gunanya mengatakan bahwa umpannya bekerja dengan sempurna dan furet worm tidak dapat menahan godaan makanan itu, memperlihatkan dirinya kepada para pemburu yang dengan cakap mengalahkannya. Jumlah informasi yang telah dia pelajari dalam kursus binatang ajaib di akademi sangat luar biasa dan dia juga sangat tertarik dengan topik itu. Nuh tidak tahu mengapa dia sangat suka belajar tentang binatang ajaib. Mungkin naga di masa kecilnya telah meninggalkan kesan mendalam padanya atau mungkin fakta bahwa pembunuhan pertamanya adalah binatang ajaib mempengaruhi kejiwaannya. Bagaimanapun, nilainya diakui dan kelompoknya mulai lebih mengandalkannya. Nuh tidak keberatan membantu mereka. Di satu sisi, perburuan yang mulus akan memastikan keselamatannya dan mencegah terjadinya kecelakaan. Di sisi lain, dia membutuhkan binatang ajaib peringkat 4 itu untuk mempercepat pertumbuhan tubuhnya. Setiap kali dia menggunakan mantra penguras darah pada monster sekarat di peringkat itu, dia akan mendapatkan pelatihan selama berhari-hari. Juga, dengan setiap perburuan yang berhasil, kreditnya akan meningkat dan dia akan mendapatkan akses ke diskon yang lebih baik untuk barang-barang yang berasal dari binatang buas. Kecepatan peningkatan tubuhnya meningkat, uangnya meningkat, dan simpanan material peringkat 4 miliknya melakukan hal yang sama. Segala sesuatu tentang situasi itu benar-benar bermanfaat baginya. Nuh harus memberikan beberapa petunjuk ketika mereka merencanakan perburuan mereka dan dia akan mendapatkan sebagian dari keuntungannya. Harus dikatakan bahwa situasinya cukup aneh. Serikat pemburu harus memilih antara membiarkan Nuh berkeliaran bebas di zona bahaya rendah dan membahayakan pekerjaan semua pemburu yang lebih lemah atau secara paksa membawanya dalam misi berbahaya. Di mana nyawanya dipertaruhkan. Untuk menjaga lingkungan yang damai di dalam guild, mereka harus memberikan beberapa hadiah gratis kepada Nuh atau dia akan terus berburu binatang ajaib peringkat 3. Seperti itu, waktu berlalu, dan jumlah makhluk peringkat 4 tempat Nuh menggunakan mantranya bertambah. Dengan kerjasama mereka, kelompok Kurt berhasil menyelesaikan 2 perburuan per bulan. Tidak mungkin menyembunyikan perbaikan Nuh selama periode waktu itu. Kulitnya menjadi lebih putih dan auranya menjadi lebih dingin, sepertinya dia akan berubah menjadi bongkahan es. Hanya Nuh yang tahu bahwa aura dingin yang keluar dari tubuhnya disebabkan oleh jenis nafas dari elemen kegelapan yang dia serap. Fans, hari ini anggurnya untukmu. Babi sialan itu mematahkan tongkatku, seru Newton.
Kelompok pemburu Kurt berada di hutan dekat perbatasan negara Utara. Mereka baru saja mengalahkan sekawanan babi hutan Iron Tux dan spesimen peringkat 4 telah menghancurkan senjata Newton dalam prosesnya, sehingga dinamai babi olehnya. 1 tahun telah berlalu sejak peristiwa gajah menyusut dan kelompok pemburu telah berhasil membunuh 27 makhluk peringkat 4 dalam periode waktu tersebut. Tentu saja, Nuh telah menggunakan mantra penguras darah pada mereka masing-masing. Tatapan Nuh hilang, dia tenggelam dalam pikirannya dan tidak mendengar kata-kata Newton. Dia dengan hati-hati memeriksa tubuhnya dengan energi mentalnya, mengukur nafas yang baru saja dia serap dan menghitung berapa banyak makanan yang bisa diberikannya. "Vance, kamu baik-baik saja?" Orang lain dalam kelompoknya memperhatikan perilakunya yang tidak biasa dan Kurt menyuarakan kekhawatiran mereka. Nuh kembali ke dunia nyata dan melihat 6 pemburu lainnya sedang menatapnya dengan tatapan bingung. "Saya pikir saya harus melewatkan misi berikutnya. Sepertinya saya perlu menstabilkan keuntungan saya untuk sementara waktu sebelum saya dapat menggunakan lagi teknik kultivasi saya. Namun jangan khawatir, tidak ada yang terlalu serius. Saya harus baik-baik saja dalam 1 bulan." Para pemburu mengangguk pada kata-katanya. Teknik yang tidak ortodoks berbahaya. Mereka perlu dilatih dengan hati-hati dan pembudidaya harus berhenti pada tanda pertama ketidakstabilan atau dia dapat melukai dirinya sendiri secara permanen. "Tentu, luangkan waktumu. Kita hanya akan berburu paket yang sedikit lebih besar sementara itu, tubuhku mulai berkarat dengan semua keamanan ini terlebih dahulu," kata Kurt sambil tertawa dan menepuk kepala Nuh sebelum berbelok ke jalan kembali ke kota kerajaan. Nuh bahkan tidak menyadari gerakan itu karena fokusnya telah kembali ke tubuhnya. Nafas ini dan latihan beberapa malam seharusnya membawaku ke puncak peringkat ketiga. Akhirnya, setelah 1,5 tahun menghabiskan waktu untuk berburu, aku bisa mencoba menembus barisan heroik. Dia menutupi kegembiraannya dengan ekspresi dinginnya yang biasa dan kemudian mengejar yang lain dalam kelompoknya. Akhirnya saatnya tubuhnya mencapai peringkat keempat. Kelahiran Pedang Iblis bab 216 Puncak. Nuh kembali ke tempat tinggalnya di dalam kota kerajaan. Rumah baru itu lebih dekat ke Royal Mansion dibandingkan dengan yang dia sewa sebelumnya ketika dia harus bereksperimen dengan metode penempaan elemental. Karena dia tidak membutuhkan ruangan yang diperkuat, Nuh dapat membeli rumah dengan konsentrasi nafas yang lebih tinggi dengan harga lebih rendah dari yang sebelumnya. Itu salah untuk menyebutnya rumah, itu hanya sebuah ruangan besar yang dia dan Ivor tinggali bersama dengan harga 2.000 kredit per bulan. Penghasilan mingguannya meningkat sejak dia bergabung dengan kelompok berburu Kurt, jadi Noah tidak keberatan menghabiskan sedikit lebih banyak untuk mendapatkan kepadatan nafas itu. Itu memungkinkan dia untuk menebus waktu yang terbuang untuk bepergian dengan jadwal latihan normalnya. Di dalam, ada Ivor yang menunggunya. Akhir-akhir ini, dia mulai lebih banyak tidur. Noah menduga kerusakan di lautan kesadarannya perlahan-lahan meningkatkan efeknya pada kehidupan sehari-harinya. Ivor. Nuh menelepon dan dengan sabar menunggu pembudidaya yang hancur itu bangun. "Apa itu?" Ivor bertanya setelah beberapa saat sambil mengulurkan tangannya ke arah salah satu toples di sekelilingnya. "Bagaimana Pine Tribulation-mu?" Noah tahu bahwa Ivor memiliki dantian peringkat 3 sehingga jelas bahwa tubuhnya telah melalui Pine Tribulation. Ivor tampaknya berusaha keras untuk mengingat momen itu dalam hidupnya dan dia akan mengangkat toplesnya dari waktu ke waktu untuk mengingat kembali ingatannya. "Menyakitkan." Jawaban Ivor membuat Noah terdiam.
Kurasa dia hanya berguna ketika keraguanku menyangkut metode penempaan elemental. Pikir Nuh, mengeluarkan beberapa ribu kredit dari cincin luar angkasanya. Aku butuh waktu sendirian, ini cukup untuk sewa tempat tinggal yang murah dan anggurmu selama sekitar 1 bulan. Ivor mengambil kredit dan bergerak menuju pintu keluar. Saat dia hendak membukanya, dia berbalik dan mengatakan sesuatu dengan senyum hangat di wajahnya. Saya ingat kata-kata tuan saya saat itu ketika saya akan melewatinya. Dia berkata, pastikan seluruh tubuh Anda dipenuhi dengan nafas sebelum Anda mencoba terobosan. Selain kata-kata itu, saya hanya ingat rasa sakit dari proses. Nuh mengangguk padanya dan memperhatikan saat dia meninggalkan ruangan. Jika ini hanya tentang rasa sakit, saya yakin ini akan berjalan lancar. Pikir Nuh, mengeluarkan berkah bread dari cincin luar angkasanya dan meletakkannya di lantai. Kepadatan nafas di ruangan itu langsung melampaui rumah terbaik di akademi. Pertama, aku harus mencapai puncak. Informasi tentang terobosan ke peringkat keempat tubuh sudah sangat membekas dalam ingatannya. Secara umum, prosesnya sama untuk setiap pembudidaya dengan sedikit perbedaan karena metode nutrisi tubuh yang berbeda. Seorang kultivator harus mencapai puncak peringkat ketiga, lalu dia harus mengisi seluruh tubuhnya dengan bread. Setelah kedua persyaratan itu terpenuhi, dia harus mengaktifkan metode nutrisinya untuk memulai rekonstruksi. Banyak pembudidaya kehilangan diri mereka sendiri dalam kesakitan, beberapa dari mereka mati dalam prosesnya. Namun, Pain Tribulation masih dianggap paling mudah untuk dilewati. Lagi pula, persyaratannya mudah dipenuhi dan sangat umum bagi seorang kultivator pada level itu untuk memiliki kemauan yang kuat, mampu menahan rasa sakit yang mengerikan itu. Cukup lucu bahwa sebagian besar dari mereka yang meninggal dalam kesengsaraan itu adalah para bangsawan atau kultivator kaya. Untuk menahan rasa sakit, seseorang harus memiliki kemauan yang kuat. Bangsawan jarang menemukan diri mereka dalam situasi berbahaya dan gaya hidup luhur mereka tidak memungkinkan mereka untuk membangun kepribadian yang kuat. Itu sebabnya, sepanjang sejarah, para bangsawan memiliki angka kematian tertinggi di Pain Tribulation. Nuh duduk di lantai ruangan dan fokus pada punggungnya. Itu masih siang sehingga dia tidak bisa berkultivasi dalam tubuh Yin, namun dia masih harus menyerap nafas dari babi hutan peringkat 4 Iron Tux yang telah dibunuh oleh kelompok pemburunya. Energi di punggungnya beredar melalui tubuhnya dan mencapai dantiannya di mana proses seleksi terjadi. Nafas dari elemen kegelapan dipisahkan dan dialihkan ke dalam sistem kerangkanya yang memancarkan aura dingin yang perlahan menyehatkan tubuh. Sisa dari nafas hanya tersebar di udara. Fuu. Nuh menghembuskan napas keras setelah proses selesai. Pada saat itu, dia sudah terbiasa menggunakan mantra penguras darah untuk mempercepat peningkatannya. Namun jumlah makanan yang berasal dari binatang ajaib peringkat 4 selalu mengejutkannya. Jika aku adalah binatang ajaib, aku bisa makan apa saja yang mengandung bread untuk memperkuat tubuhku, tanpa perlu teknik khusus. Saya harus mengakui bahwa saya cukup iri pada mereka. Yah, setidaknya potensi yang dimiliki manusia karena 3 pusat kekuatannya jauh lebih tinggi. Dari sudut pandang Nuh, proses budidaya binatang ajaib itu terlalu mudah jika dibandingkan dengan manusia. Namun demikian, ketika seorang manusia memiliki ketiga pusat kekuatan di barisan heroik, kekuatan yang dimilikinya sangat besar. Belum, aku masih butuh beberapa hari sebelum mencapai puncak. Nuh dengan tenang menunggu malam tiba sebelum mulai berkultivasi dalam tubuh Yin. Dia tidak akan mengolah dantian dan tubuhnya pada saat yang sama.
pada saat yang penting itu, dia ingin memastikan bahwa semua fokusnya adalah pada terobosan. Malam pertama berlalu dengan lancar dengan 7 pusaran terus-menerus menyerap nafas dari lingkungan dan mengumpulkannya di bawah titik akupuntur. Nafas yang dingin itu kemudian dibuat tidak berbahaya dengan satu penyempurnaan dari dantiannya dan dialihkan ke tulangnya. Nuh beristirahat sepanjang hari, segera bangun saat matahari terbenam. Hanya beberapa jam setelah malam kedua kultivasinya, dia merasa bahwa tulangnya tidak dapat menerima nafas lagi dan setiap kali Nuh mencoba menuangkan lebih banyak ke dalamnya, mereka hanya akan mengarahkannya ke bagian lain dari tubuhnya. Akhirnya, puncak peringkat ketiga. Kelahiran Pedang Iblis bab 217 terobosan. Puncak peringkat ketiga tubuh pada usia 19,5 tahun. Itu adalah prestasi yang luar biasa. Namun sebagian besar disebabkan oleh penempaan 7 neraka yang telah dilatih Nuh di masa kecilnya. Teknik yang tidak ortodoks memiliki kecepatan pelatihan yang lebih cepat tetapi mengharuskan pembudidaya untuk menjalani prosedur yang berisiko. Penempaan 7 neraka telah berkali-kali membahayakan nyawa Nuh, tak heran jika ia bisa mencapai puncak peringkat ketiga di usia yang begitu muda. Sekarang, saya perlu menyimpan napas ke seluruh tubuh saya. Banyak energi dibutuhkan untuk rekonstruksi tubuh dan, tentu saja, sumber energi terbaik dunia itu adalah nafas yang luar biasa. Nuh melanjutkan kultivasinya, dia harus memastikan bahwa tubuhnya dipenuhi dengan nafas sebelum dia mencoba melakukan rekonstruksi. 1 minggu berlalu dengan lancar, dengan Nuh setiap malam berfokus pada tubuh yin dan menggunakan sisa hari itu untuk tidur. Istirahat diperlukan selama proses itu, tubuh membutuhkan waktu untuk bercampur dengan nafas dan yang terakhir harus memelihara setiap komponennya secara seragam. Hanya ketika malam ke-7 berakhir, Nuh tidak bisa lagi menyimpan nafas. Sudah waktunya. Nuh menanggalkan pakaian dan duduk telanjang di lantai kayu. Proses rekonstruksinya panjang dan menyakitkan. Itu mirip dengan hibernasi binatang ajaib ketika mereka meningkatkan peringkat mereka. Dengan satu-satunya perbedaan adalah manusia tidak perlu membuat membran inkubasi selama itu. Langkah pertama menuju jajaran heroik, langkah pertama menuju kebebasan penuh. Keinginan Nuh bangkit dan dia tidak membuang waktu lagi, mengaktifkan langkah selanjutnya dari metode nutrisinya. Tulang-tulang di tubuhnya telah mengumpulkan begitu banyak nafas sehingga mereka secara mandiri memancarkan lingkaran cahaya dingin. Bagaimanapun juga mereka adalah bagian yang difokuskan oleh tubuh yin. Namun, seperti yang diinginkan Nuh, mereka pecah dan melepaskan gelombang energi ke seluruh tubuhnya. Retakan, gehaha. Nuh menahan teriakan nyaring saat rasa sakit menyerangnya. Prosesnya telah dimulai, menghentikannya pada saat itu akan membahayakan nyawa kultivator atau menimbulkan luka yang tidak dapat disembuhkan. Meski demikian, gagasan untuk menghentikan proses tersebut tidak pernah terlintas di benak Nuh. Nafas yang terkandung dalam tulangnya mengalir bebas ke seluruh tubuhnya, menghancurkan semua yang ditemuinya. Yang pertama terpengaruh adalah organnya yang ditusuk dan dipotong di banyak tempat saat gelombang energi melewatinya. Kemudian, sudah waktunya sistem peredaran darahnya terpengaruh. Pembuluh darahnya pecah, membentuk memar besar di bawah tulang keringnya yang putih. Nuh sudah terbaring di tanah, kejang-kejang seperti orang gila. Begitu tulangnya hancur, dia tidak bisa mempertahankan posisi duduknya lagi. Setelah itu, tiba waktunya untuk dagingnya. Gelombang energi merusak daging dan merobek otot. Apapun yang menghalangi jalannya dihancurkan. Itu bukan proses biasa.
Berat hanya akan menghancurkan bagian tubuh yang tidak layak untuk bentuk baru yang diambil Nuh. Seperti dantian yang merebus sebagian besar nafas yang tidak murni untuk mencapai kemurnian yang lebih tinggi ketika peringkatnya meningkat, begitu pula tubuh. Daging adalah bahan fana, nafas adalah sumber energi yang sebenarnya. Semua bagian tubuh yang tidak murni itu harus dikeluarkan untuk membentuk tubuh yang lebih murni, yang berhasil menyimpan nafas dengan kualitas lebih tinggi. Dantian membutuhkan ketidakmurnian itu untuk meningkatkan komposisinya, tetapi tubuh tidak. Harus dikatakan bahwa ketidakmurnian dantian masih nafas, sedangkan yang dari tubuh adalah bagian tubuh, tanpa nilai apapun. Tentu saja, proses itu sangat menyakitkan. Nuh merasa tubuhnya ditusuk dan dipotong di mana-mana. Komposisi internalnya terguncang oleh kekuatan yang tak terkendali. Dia merasa seperti setiap organ di bawah dagingnya dicampur menjadi satu untuk membentuk sup manusia yang menjijikkan. Kemudian, sudah waktunya untuk mengeluarkan bagian yang tidak berguna. Kulit makhluk hidup adalah bagian tubuh yang paling banyak bersentuhan dengan dunia luar, yang berarti hampir seluruhnya dipenuhi dengan kotoran. Sosok Nuh yang tergeletak di lantai langsung meledak. Keseluruhan kulitnya terkelupas, hanya menyisakan sesosok manusia berdarah di ruangan itu. Bagian yang mematikan telah dimulai. Kesadaran Noah masih terfokus, rasa sakit yang dirasakannya hingga saat itu tidak membuatnya pingsan atau hilang konsentrasi. Tubuh Yin diaktifkan dan pusaran hitam besar menyelimuti sosoknya yang menyedihkan. Nafas yang dia kumpulkan masih ada di dalam dirinya, mencari bagian tubuh lain yang tidak berguna untuk dikeluarkan. Namun, setelah beberapa putaran inspeksi, tidak dapat menemukan satu pun dari mereka dan mulai mengeras. Nuh berada di pusat pusaran hitam, dia dipenuhi dengan nafas dan lebih banyak lagi dikumpulkan oleh kekuatan hisap dari metode nutrisinya. Nafas mulai mengeras, bercampur dengan bagian tubuh yang tersisa dan merekonstruksi bagian yang hilang. Sistem kerangka terbentuk, berwarna abu-abu dengan corak gelap di atasnya. Kemudian tibalah waktunya untuk organ dan sistem peredaran darah. Organ tampak bersinar di bawah sinar matahari dan pembuluh darah memiliki bentuk yang lebih tebal sementara setengah transparan. Daging dan ototnya tersusun ulang, menjadi lebih kuat dan lebih padat, sepertinya tidak terbuat dari daging yang sederhana. Sosok tanpa kulitnya memadat dan memulai fase penyembuhan. Kulit Nuh tumbuh, putih dan halus, tanpa folikel apapun, bahkan tidak ada ketidaksempurnaan sederhana di atasnya. Dua tato hitam muncul di dadanya, seekor kelelawar dengan dua pasang sayap dan seekor macan kumbang, dan mereka bebas berkeliaran di tubuh yang baru terbentuk. Akhirnya, selaput hitam tercipta di sekitar jantung Nuh. Saat pusaran terus menyerap nafas, cairan hitam mulai mengisi selaput itu, membenamkan hati Nuh ke dalam zat dingin itu. Pusaran berputar selama beberapa menit lagi, memperbaiki nafas yang terserap di setiap bagian tubuh Nuh dan mengamankan kekokohannya. Kemudian pusaran itu bubar, meninggalkan Nuh telanjang di lantai, dikelilingi oleh kotoran yang telah dikeluarkan dalam proses itu. Nuh merasakan energi yang sangat besar memenuhi dirinya. Tetapi lingkup mentalnya terlalu lelah karena semua rasa sakit yang harus dia tanggung sambil mempertahankan kendali pada teknik nutrisi tubuhnya. Dia hanya bisa memiliki satu pemikiran terakhir sebelum tertidur di tempat. Peringkat 4 tubuh. Kelahiran pedang iblis bab 218 jatuhkan. Nuh butuh 3 hari untuk bangun. Tidak hanya pikirannya yang sangat tertekan selama terobosan, tetapi tubuhnya juga membutuhkan waktu untuk stabil. Bagaimanapun,
Itu adalah tubuh yang benar-benar baru, bukan hanya tubuh dengan lebih sedikit kotoran. Itu mengerikan, Nuh berpikir, melihat sisa-sisa tubuh lamanya di sekelilingnya. Aku bahkan memiliki beberapa bagian kulit di rambutku, aku harus mandi sebelum memeriksa tubuh baruku. Namun, ketika dia berdiri, dia mulai memperhatikan beberapa aspek baru dari pusat kekuasaannya. Wow, aku merasa sangat ringan. Dan apakah semua energi yang mengalir melalui saya ini? Tubuhnya terbuat dari daging dan nafas. Yang terakhir hampir tidak berwujud, tidak heran jika bobot tubuhnya berkurang. Segala sesuatu di tubuh saya telah bercampur dengan nafas, yang merupakan bentuk energi. Jelas bahwa saya akan merasa sangat energi. Kemudian, tangannya secara naluriah menuju ke dadanya. Detak jantungnya teredam karena selaput yang menyelubungi organ itu, tapi dia tidak menemukan masalah dengan fungsinya. Cairan di sekitar hatiku harus cair nafas dari elemen kegelapan. Sepertinya, untuk mengaktifkan kemampuan tubuh baruku, aku harus menyuntikkan nafas itu ke dalam sistem peredaran darahku. Saat tubuh mencapai peringkat keempat, nafas di dalamnya akan mencapai tahap cair dan memberikan kekuatan yang jauh lebih besar kepada penggunanya. Saya sangat ingin mengujinya, tetapi pertama-tama saya harus membersihkan semuanya dan membiarkan pusat kekuatan saya stabil. Nuh mandi lama untuk menghilangkan semua sisa tubuh lamanya dari dirinya. Kemudian, dia mengumpulkan semua kotoran di lantai dalam satu ember besar dan menggunakan asap hitam untuk menghapus setiap jejaknya. Hanya bau darah yang tersisa di ruangan itu, tetapi, dengan waktu yang cukup, itu pun akan hilang. Saya merasa sangat bebas, Nuh menilai, memeriksa tubuhnya. Dia masih telanjang, dengan hati-hati mengamati setiap bagian kulitnya. Tidak ada perubahan nyata dalam aspek luarnya, kulitnya sedikit lebih murni dan ototnya lebih jelas, tetapi, selain itu, dia tampak seperti masih di peringkat ketiga. Perubahan nyata ada di bagian dalam. Nuh mengeluarkan senjata bertuliskan dari cincin luar angkasanya. Itu adalah pedang putih Fabian, kekuatannya berada di tingkat bawah dari peringkat pertama. Nuh memberi kekuatan pada cengkeramannya dan pedang itu langsung patah menjadi dua. Aku pasti bisa selamat dari serangan monster peringkat 4 sekarang. Oh, sudah lebih dari seminggu sejak terakhir kali saya makan, namun saya tidak merasa lapar. Sepertinya saya benar-benar menjauhkan diri dari dunia fana. Terobosan itu berlangsung kurang lebih 3 hari, sebagian besar waktu itu dihabiskan untuk rekonstruksi tubuh. Tubuh peringkat 3 bisa bertahan dari kelaparan untuk waktu yang lama, tetapi itu tidak mencegahnya dari rasa lapar. Namun, dengan tubuh barunya, Noah tidak merasakan sesuatu yang mirip dengan lapar atau haus, dia merasa seperti baru bangun setelah makan yang memuaskan. Peringkat heroik sangat berbeda dan ini bahkan bukan kekuatan penuh dari tubuhku. Tidak hanya tubuh Nuh yang masih berada di tingkat bawah. Tetapi ia juga memiliki kemampuan yang memperkuatnya. Masalah dengan tier itu tidak bisa dipecahkan. Setelah terobosan, tubuh perlahan-lahan akan mencapai puncak tingkat yang lebih rendah saat dantiannya meningkat. Namun, untuk mencapai tingkat atau peringkat yang lebih tinggi, ia membutuhkan teknik nutrisi tubuh peringkat 5. Peringkat 5 terlalu jauh, saya harus fokus pada 2 pusat kekuatan saya yang lain yang masih berada di peringkat kedua. Benar, batasan pada dantianku seharusnya sudah hilang. Itu masih siang, tetapi teknik kultivasi Dark Vortex tidak memiliki batasan yang sama dari tubuh Yin. Berkultivasi di siang hari hanya akan lebih lambat.
Nuh duduk di lantai yang sekarang bersih dan menciptakan pusaran di antara kedua tangannya yang menyatu di pinggangnya. Pusaran itu menyerap nafas dari elemen kegelapan dan menuangkannya dengan bebas ke dalam dantian yang mengejutkan Nuh, menunjukkan beberapa tanda perluasan setelah hanya beberapa jam. Luar biasa, pembatasan benar-benar hilang dan tampaknya prosesnya lebih lancar. Saya seharusnya tidak merasakan halangan apapun sampai tahap solid dari peringkat ketiga sekarang. Nuh dengan gembira berteriak dalam benaknya saat dia menghentikan kultivasinya. Tubuhnya baru saja terbentuk, dia lebih suka membiarkannya stabil selama beberapa hari sebelum melanjutkan jadwal latihan yang lengkap. Sekarang, aku seharusnya bisa menyempurnakan tulang bunglon mayat hidup sepenuhnya. Nuh mengeluarkan lebih dari 30 tulang disertai dengan jumlah ember kosong yang sama. Selama tahun lalu, kredit yang dimilikinya telah meningkat sangat banyak sehingga dia dapat dengan bebas membeli material peringkat 4 tanpa mengalami kerugian. Juga, karena dia berburu binatang ajaib peringkat 4, diskon untuk barang-barang itu telah meningkat, memungkinkan dia untuk membeli lebih banyak bahan. Dia tidak melakukan itu hanya untuk selalu memiliki bahan yang tersedia tetapi juga untuk bersiap untuk pelarian besarnya. Pasar yang kaya akan berbagai bahan langka di dunia itu. Di seluruh negara Utara, hanya kota kerajaan yang memilikinya. Nuh tidak ingin menemukan dirinya dalam situasi di mana dia kekurangan begitu banyak bahan sehingga dia harus secara pribadi memburu setiap binatang ajaib dari mana mereka berasal. Nuh meletakkan salah satu ember di bawah lengannya yang terentang dan dengan santai menebas dengan pedang putihnya yang baru saja muncul di tangannya. Dentang! Pedang itu mengenai pergelangan tangannya tetapi hanya suara logam yang bergema, tidak ada luka di atasnya. Aku lupa kalau aku tidak bisa melukai diriku begitu saja lagi. Nuh berpikir setelah terdiam sesaat. Dia menekan bilah pedang di pergelangan tangannya dan menarik dengan kuat. Dia menggunakan kekuatan tubuhnya yang sebenarnya pada saat itu, jadi jelas terlihat luka yang cukup dalam muncul di kulitnya. Namun, setelah hanya setetes darah yang jatuh ke ember, lukanya sembuh, tidak meninggalkan bekas luka sebelumnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 219 Mabuk. Tetap buka saja, teriak Nuh dalam benaknya, memberikan tusukan kuat lainnya dengan pedangnya. Setetes darah jatuh ke ember di bawah lengannya yang terentang. Darah hanya memenuhi setengah dari ember tetapi Nuh harus memotong pergelangan tangannya sepanjang hari untuk mencapai hasil itu. Seperti biasa, lukanya sembuh tepat setelah tetesan itu jatuh. Sialan! Nuh kehilangan kesabarannya dan langsung membuat potongan vertikal panjang mulai dari bahunya dan berakhir di telapak tangannya. Lukanya dalam dan banyak garis darah mengalir keluar darinya. Namun, setelah ember diisi hanya 1/8 dari volumenya, luka itu sembuh dan darah berhenti mengalir. Ini akan memakan waktu cukup lama. Nuh menyadari ketika dia menghela nafas tak berdaya. Jika dia membuat potongan besar itu, kecepatan pengisiannya bisa diterima. Nuh menghabiskan sepanjang malam untuk mengisi 32 ember dengan darahnya sendiri dan kemudian membenamkan satu tulang bunglon ke masing-masing ember sebelum akhirnya menyegelnya dan memasukkannya kembali ke dalam cincin antariksa. Ini sudah berakhir. Sekarang aku harus beristirahat dengan tenang dan membiarkan tubuhku stabil. Hari-hari berlalu, yang dihabiskan Nuh perlahan-lahan untuk melanjutkan latihan normalnya. Dia segera menemukan bahwa dia tidak perlu terlalu khawatir tentang stabilitas tubuhnya. Bahkan jika baru dibuat, tubuh peringkat 4 masih menjadi pusat kekuatan di peringkat heroik.
Nuh hampir tidak merasa membutuhkan makanan atau air pada periode itu dan bahkan menghabiskan sepanjang malam berkultivasi dalam teknik Dark Vortex pada dasarnya tidak menghasilkan tekanan sama sekali pada dantiannya. Ada juga fakta bahwa dia tidak berkultivasi lagi di dalam tubuh Yin. Tubuhnya telah mencapai peringkat keempat, tekniknya selesai. Nafas yang dia simpan di selaput di sekitar jantungnya secara alami akan diisi ulang setelah dikeluarkan. Ivor kembali tepat setelah 1 bulan. Apa yang terjadi denganmu? Dia berseru begitu dia melewati pintu masuk dan menatap pemuda yang duduk di lantai. Apa maksudmu? Nuh bertanya, dia benar-benar tidak bisa menemukan perbedaan dengan penampilannya yang biasa. Kendalikan aura terkutukmu. Kamu tahu bahwa lautan kesadaranku tidak dapat menahan banyak tekanan. Jangan bilang, lingkaran cahaya dingin yang dilepaskan dari tubuhku semakin meningkat. Nuh merenung, menerapkan lapisan energi mental di sekujur tubuhnya untuk menyembunyikan kehadirannya. Lebih baik, ya, terima kasih. Kamu tidak bisa sendirian selama 1 bulan karena kamu sudah lupa bahwa kamu memiliki teman sekamar yang sakit. Ngomong-ngomong, apakah kamu baru saja melakukan terobosan lain? Belum, saya terlalu fokus dan saya telah mempengaruhi lingkungan saya. Nuh berbohong sambil menggelengkan kepalanya. Dia akhirnya mendapatkan tubuh peringkat 4, pelarian besarnya sudah dekat. Dia tidak bisa membiarkan orang tahu bahwa kekuatannya telah meningkat lagi. Saat ini, kekuatan yang aku miliki yang tidak disadari oleh Royals adalah pecahan pedang iblis dan tubuhku di barisan heroik. Ada juga mantra wap yang sengaja saya hindari sehingga mereka seharusnya tidak menyadari kemahiran saya dengan itu. 2 yang terakhir seharusnya cukup untuk mengejutkan mereka dan memungkinkan saya untuk melarikan diri. Sekarang saya hanya perlu momen yang tepat dan pengetahuan yang lebih baik tentang dunia di luar negara Ultra. Nuh memiliki pemahaman yang samar tentang berbagai negara yang menyusun benua tempat dia berada. Namun itu masih jauh dari cukup untuk mengamankan pelarian yang mulus. Dia sama sekali tidak menyadari situasi politik di negara lain, yang membuatnya ragu tentang tujuannya. Kurasa sudah waktunya untuk kembali menipu tentara. Dia memutuskan dalam benaknya saat senyum dingin muncul di wajahnya. Nuh melanjutkan perburuan dengan kelompok Kurt. Dia sangat ingin menguji kekuatan barunya tetapi, pada akhirnya, dia memutuskan untuk berbaring dan berpura-pura bahwa dia masih memiliki tubuh peringkat 3. Dia tidak melakukan itu hanya untuk menyembunyikan kecakapan bertarungnya yang sebenarnya dan untuk melanjutkan pengumpulan materialnya. Dia melakukan itu untuk tampil sebagai yang terlemah di grup. Kebanyakan orang akan berbicara dengan cara yang lebih tidak terkendali kepada mereka yang dianggap lebih rendah dari mereka. Nuh tahu itu dengan cukup baik. Dia menggunakan fakta itu sebagai cara untuk mengumpulkan informasi berharga. Kelompok Kurt memiliki tradisi untuk berkumpul di aula utama guild untuk minum setelah setiap perburuan yang berhasil dan saat itulah yang Nuh tuju. Dia mulai minum lebih banyak dalam situasi itu. Anggur itu dibuat khusus untuk para pembudidaya. Itu artinya bisa membuat mereka mabuk. Karena Nuh berpura-pura memiliki tubuh peringkat 3, dia dapat bertindak seolah-olah dia mabuk setelah beberapa kendi dan dengan polos, meminta informasi sensitif kepada orang lain dalam kelompoknya. Hanya Kurt yang hanya seorang pemburu, 5 pemburu lainnya memiliki semua pekerjaan lain di luar guild, banyak dari mereka di pasukan kerajaan. Sebagai tentara, tidak mungkin mereka tidak mengetahui situasi politik lawan mereka di perbatasan negara. Tapi, maksudku sistem mulia ini sangat membatasi. Tidak mungkin semua negara lain memiliki hal yang sama. Seru Nuh yang mabuk dengan keras,
melambaikan kendi kosongnya ke arah para pelayan yang menunggu di dekat dinding aula. Haha, fans mabuk lagi. Sudah kubilang aku bisa mengubah semua orang menjadi pemabuk. Newton, jangan merasa bangga tentang itu. Dia bahkan belum genap 20 tahun dan sudah mencoba untuk mencocokkan jumlah anggurmu. Kamu benar-benar memberi pengaruh buruk pada orang. HMPH, dan apa pentingnya usia? Kita semua mungkin mati dalam perburuan kita berikutnya karena beberapa binatang tak terduga muncul entah dari mana. Menurutku, berhati-hatilah ketika ada kemungkinan untuk mati dan menjadi lebih mabuk ketika ada, bukan? Newton dan Ella bertengkar seperti biasa di atas meja sementara anggur terus dituangkan ke dalam kendi mereka. Ada sistem politik yang berbeda di seluruh benua kita. Aku tahu bahwa ada negara di mana kekuatan dibagi melalui banyak organisasi independen yang disebut sekte. Mereka seperti versi akademi yang lebih besar tetapi tanpa batasan garis keturunan. Ada menjawab pertanyaan Nuh. Mata Newton berbinar mendengar kata-katanya dan bergabung dengan percakapan itu. Aku juga mendengar tentang itu. Apa namanya kan? Bangsa Papral. Kudengar para pembudidaya di sana tinggal di gua-gua tempat mereka mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Kelahiran pedang iblis bab 220 benua. Menurutku, mereka hanyalah sekelompok orang liar. Apa gunanya menggunakan gua kalau kamu bisa punya rumah? Vic bergabung dalam percakapan, mengungkapkan keluhannya. Orang-orang biadab itu milik salah satu dari 3 negara paling kuat di benua kita. Tidak bijaksana meremehkan mereka, kata Hazel padanya. Hik, apakah ada peringkat untuk negara-negara? Nuh bertanya, berpura-pura cegukan. Ya, bisa dibilang benua kita diperintah oleh 3 negara besar. Bangsa Utra kita berada di peringkat kedua atau ketiga dan menempati sisi selatan daratan. Itu sebabnya ibu kotanya terletak di utara, hanya ada laut di atas daratan. Perbatasan selatan. Di seberang benua, ada negara Papral yang berada di peringkat kedua atau ketiga juga. Kekuatan mereka cocok dengan negara kita, tetapi mereka terlalu jauh dari kita sehingga tidak pernah ada perang. Jadi, bangsa Utra di selatan dan bangsa Papral di utara. Bagaimana dengan area tengah? Nuh hampir lupa bahwa dia berpura-pura mabuk dan cegukan hanya ketika pertanyaannya disuarakan. Saat itu, ada yang memberikan jawabannya. Di tengah benua, ada Kekaisaran Sandal, negara terkuat di daratan kita. Mereka adalah negara militer yang dibangun di atas kekuatan, di mana bahkan seorang petani dapat memiliki akses ke teknik nutrisi tubuh peringkat 3. Jika bukan karena perlawanan bersama bangsa Utra dan Papral, mereka akan menaklukkan seluruh benua. Apa? Dengan negara lainnya, mereka adalah bawahan dari ketiga negara ini atau sekutu yang lemah. Kekaisaran Sandal biasanya menggunakan orang-orang dari negara yang ditaklukkannya sebagai budak, memiliki ekonomi yang sangat bergantung pada perang. Oh, ada beberapa zona tak berpenghuni di mana binatang ajaib memiliki memusnahkan manusia, tetapi mereka lebih langka daripada yang berpenghuni. Pembicaraan mereka berlanjut sepanjang malam sebelum mereka memutuskan untuk kembali ke tempat tinggal masing-masing. Nuh berpura-pura sedikit terhuyung-huyung ketika dia kembali ke tempatnya hanya untuk melanjutkan ekspresi normalnya ketika dia memasuki kamarnya. Ini cukup merepotkan, pikirnya, menyebarkan bread yang dikumpulkan oleh penggunaan terakhir dari mantra penguras darah di udara. Tubuh Yin-nya sudah lengkap, dia tidak bisa mencaplok energi eksternal lagi, dia hanya bisa menunggu dan tiannya perlahan-lahan mendorong tubuh menuju puncak tingkat yang lebih rendah.
Adapun alkohol dalam darahnya, kemampuan regeneratif dasar dari tubuh barunya sudah cukup untuk menghilangkannya begitu Nuh meminumnya. Kualitas utama dari metode menutrisi tubuhnya adalah generasi. Bagaimana minuman keras bisa memengaruhinya dalam jangka panjang? Apakah itu anggur enak yang saya cium? Ivor terbangun karena bau yang menempel di sekitar Noah. Apa yang kamu ketahui tentang benua ini kecuali 3 negara besar? Nuh mengabaikannya dan menggambar sosok sederhana di lantai ruangan dengan ujung pedangnya. Itu hanya sebuah oval besar dengan 3 tanda di atasnya, 2 di puncaknya dan 1 di tengahnya. Aku cukup yakin bahwa benua kita tidak linier. Ayo, Pak Tua, ceritakan sesuatu yang berguna. Mari kita lihat. Ivor mengeluarkan pisaunya dan menggambar sosok kedua di sekeliling oval. Ini kira-kira garis pantai benua kita yang sebenarnya. Aku mengingatnya sejak aku belajar di rumah besarku. Nuh memperbaiki gambar itu di kepalanya dan mengangguk. Cukup besar, 3 negara besar hanya menempati setengah dari wilayahnya. Setengah lainnya terbagi antara negara yang lebih lemah, tanah terlantar, dan zona bahaya besar. Apa yang ingin kamu ketahui dengan tepat? Tanya Ivor, mengangkat kepalanya untuk melihat muridnya dan minum dari salah satu toplesnya. Apapun yang dapat Anda ingat mengenai geografi dan situasi politik di setiap wilayah. Nuh tidak mengangkat kepalanya dan terus memeriksa peta. Pergi ke zona bahaya besar pasti akan menjadi solusi terbaik. Masalahnya adalah binatang ajaib di sana berhasil membunuh semua manusia karena suatu alasan. Saya tidak akan terkejut jika makhluk peringkat 5 menempatinya. Karena studinya tentang binatang ajaib, Nuh samar-samar tahu tentang tata letak benua. Bagian dari topik itu adalah tentang lokasi binatang seperti itu. Tidak aneh kalau dia telah belajar tentang beberapa lingkungan tertentu. Namun, dia benar-benar tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memantapkan dirinya di sana. Bahayanya terlalu tinggi. Adapun 2 negara besar lainnya, mereka juga harus dihindari. Dia tidak akan terkejut jika keduanya mencoba mengeksploitasinya seperti yang dilakukan Royals. Aku butuh tempat yang berantakan, di mana tidak ada pemerintahan tetap dan sulit untuk mengumpulkan informasi. Ivor mulai menggambarkan potongan-potongan informasi yang dapat diingatnya. Apa yang dia katakan sebagian besar menyangkut tempat-tempat aneh di mana binatang ajaib langka ditemukan dan dia menandainya di peta sederhana. Sedikit demi sedikit, jumlah tanda meningkat. Namun, itu hanya pengetahuan tidak langsung di benak Nuh, dia masih belum bisa menemukan tempat yang aman untuk berkembang. Kemudian, Ivor akhirnya mengatakan sesuatu yang membuatnya tertarik. Di sekitar 3 negara besar, ada negara yang hancur. Negara Nerere adalah salah satunya tapi kehancurannya disebabkan oleh sesuatu yang tidak kuketahui. Terutama di wilayah antara negara Papral dan Kerajaan Sandal, ada sebuah banyak daerah di mana pembudidaya dapat membangun suku kecil mereka sendiri dan berjuang untuk bertahan hidup. Seperti yang dapat Anda bayangkan, kekuatan suku-suku itu tidak setinggi itu jika tidak mereka akan dianeksasi di negara-negara di dekat mereka. Nuh tenggelam dalam pikirannya setelah kata-kata itu. Wilayah tanpa penguasa tetap, yang tampak sempurna. Namun, seberapa jauh itu? Bagaimana cara menjangkau mereka? Bagaimana saya bisa menyeberangi kekaisaran Sandal tanpa diketahui? Nuh menggelengkan kepalanya, meninju peta di lantai untuk menghapus jejaknya. Aku bahkan belum tahu kecakapan bertarungku yang sebenarnya. Saya harus memikirkan cara untuk mengujinya.